welcome back to VJ Koya Vlog. Nah, malam hari ini gua lagi ada di Pekanbaru, tempatnya Sultan Megatank-nya Pekanbaru, guys. Nah, gua ada di depan pagarnya. Dari sini udah kelihatan Megatank-nya Bang Gio Fandi Suhendi. Mungkin kalian pada tahu ya gimana Megatank-nya dia, ikan-ikannya keren-keren semua. Nah, gua udah di sini nih. Oke, guys. Nah, kalian bisa ngeliat ya. Dari jauh itu Megatank-nya udah kelihatan ada Arapaima. Oke guys, kita langsung masuk aja. Tadi juga kita udah bikin janji sama Bang Gio-nya, katanya langsung masuk ke belakang aja. Oke guys, ikutin. Assalamualaikum Bang Gio. Waalaikumsalam. Ini kita salam Salam corona corona aja. aja. Corona ya lo. Oh, oke guys, nah ini Bang Gio yang gua ceritain tadi. Nah itu Megatank-nya ada sebelah sana. Oke. Sehat Bang Gio? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat, bang? Ya? Sehat nih Bang. Baru nyampe di Pekanbaru bang? Kebetulan dari Rabu kita Bang udah nyampe sini. Dari Rabu nyampe. Rabu nyampe, kebetulan ada acara nikahan keluarga. Oke siap. Abang kapan nikahnya? Ah? Doain aja Bang, tahun depan. Siap. Oke Bang. Kita duduk-duduk santai aja bang ya. Siap, siap. Oke. Bang Gio sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana di sana? Jakarta? Zona merah Bang. Siap Zona merah. Cuman ya tetap ini juga sih, taati protokol kebersihan lah. Cuci tangan, masker. Nah, abang jadi sampai hari apa bang di sini bang? Saya di sini sampai hari Rabu Bang, tanggal 12. Rabu 12 sampai balik. Ya. Seminggu lah kita di Pekanbaru. Kebetulan kemarin kan ada juga ada nikahan. Sekalian mampir lah ke tempat Bang Gio, karena kan kita udah lama kontakan juga. Cuman mampirnya ke Megatank-nya Pekanbaru belum. Ya siap. Belum. Dan ternyata speechless. Kenapa gitu bang? Aduh, ikannya kelihatan lah Bang, kalau ikan yang dirawat dengan baik, dengan air yang baik, ikan yang bicara sih Bang, dari bentuk badannya, gembulnya, popor. Jadi malam ini kita sesinya lebih ngobrol-ngobrol santai aja, nggak ada yang gimana-gimana. Cuma mungkin nanti terakhir kita kasih makan ikan ya bang ya. Siap Bang. Karena belum afdol kalau kesini belum ngasih makan ikan ya bang jadi ya. Ikan predator yang ditunggu pas makan ya Bang. Siap. Oke. Bang, aku mau nanya nih, Siap. Megatank ini Abang dari tahun berapa Bang? Aku buatnya itu di tahun 2017, cuma selesai konstruksinya itu di akhir tahun 2017. Jadi hampir 1 tahun nggak tahun ya. Hampir 1 tahun. Yang ngebuat lamanya itu desainnya bang. Soalnya pas tahun 2017 waktu itu gue belum ada referensi. Gue belum ada referensi mau nanya ke siapa. Nah jadi lebih banyak gue buat miniatur, gue praktekin, gue ada konsep, gue coba berhasil, tinggal buat skala lebih besar gitu bang. Berarti Bang Gio ini otodidak lah ya? Otodidak semua bang, cari-cari ya kan sekarang ilmu bisa dicari di mana aja bang, mau dari YouTube, mau dari Google, mau tanya kanan kiri, Cuman pada saat itu 2017 sangat terbatas. sangat terbatas. Sangat terbatas informasi yang bisa dicari mengenai ngebuat kolam sebesar ini. Mungkin bisa dibilang, sorry aku potong Bang, di Indonesia Megatank pertama mungkin ini? Nah, kalau Bang itu dia udah lebih lama lagi. Oh, Nah, dan gua waktu itu belum tahu sampai sana. Nah, kalau Megatank yang lain sebenarnya udah ada terlebih dahulu, cuma mungkin banyak dari kawan-kawan itu tidak mengeksposnya. cuman mungkin yang di Pekanbaru Kalau di Pekanbaru, di Riau ini yang paling besar ini yang paling besar. sejauh ini. Tapi kemarin ada teman gua dia mau buat 1,5 kali lebih gede dari ini. Gak mau kalah ya? Nggak mau kalah. Cuman ya dia udah ngeliat Ya, referensinya. karena Bang udah Gio banyak sih. referensi. Iya. Sekarang yang gua perhatiin bang banyak yang buat karena referensi udah ada, lebih yakin buatnya. Karena biaya untuk
eksperimen juga butuh Ya, banget. uang sekolahnya banyak bang. Betul, sekolahnya Nah, banyak. uang sekolahnya banyak. Nah, karena sekarang referensi mungkin udah lebih banyak, jadi banyak dari kawan-kawan lebih pede buatnya. Nah, gitu. Kalau di Pekanbaru sih, Kalau di Riau, kita ngomong Riau di ini. Riau lah. Riau Seriau baru lah ini. ya. Seriau baru ini yang paling besar. Nah, Dan yang- isinya juga bukan main-main, guys. Ya. Itu di dalam ada apa aja bang? Mungkin abang bisa kasih gambaran. itu yang jelas kita ada Arapaima, ada Super Red, ada Silver Arwana albino, ada Pacu albino. Kalau peacock bass kita ada Temensis yang sekitar 60-an cm satu ekor, Blue Azul sekitar 50, terus pari, Ini kan bawahnya pari ya. ada ikan pari, ada Oke. Goliath Tigerfish. Goliath boy itu kurang lebih size 70, Golden Dorado, Long Nose Gar, Florida Gar, Belida albino. Ya, gitulah kurang lebih. Oh, sama Payara. Kurang lebih itu, Bang. Juga ya. Banyak sih. Ada sekitar 30-an kalau gua nggak salah. 30 di Situ. Nah, tapi kendalanya sekarang mereka ini udah pada jumbo-jumbo jadi kelihatannya Sempit ya. sempit. Gua ada rencana sih mau lepas silver albino yang 5 ekor ini biar lebih luas aja. Karena dulu gue belinya itu karena ikan masih kecil bang. Ini gue beli buat Agak agak sayang, rame. Bang. Karena kan biasanya kalau keep udah lama itu kan Ya, pasti ada feel. sayang sih. Cuma ya kita lihat lah. Masih rencana. Masih dipikir-pikir, dipertimbangin. Gitu bang. Bang Gio dulu aku penasaran, dulu belinya gede ukurannya apa dari kecil semua? Semua ini dari kecil kecuali silver albino. Oh, Silver albino itu gue beli udah 40-45 kan karena bisa dibilang ikan pasaran ya, di mana aja kita cari bisa dibilang gampang nyarinya. Itu udah 40-45, sisanya semua mayoritas di bawah 30. Jadi ada 15, 20, 25, mayoritas bisa dibilang hampir semuanya di bawah 30 cm gue belinya. Jadi ini kipan udah rata-rata sekitar 3-4 tahun semuanya. Karena kalau ikan predator di Pekanbaru nggak bisa nyarinya bang. Jadi emang harus dari Jawa diambilnya, dibelinya. oh biasanya abang ambilnya dari Jawa? Mayoritas kalau nggak dari Jawa dari Medan. Oh dari Medan. Dua tempat itu aja. Jalurnya? Kalau Jawa Kiriman? biasanya kalau emang gue belinya agak banyak itu melalui kargo. Oke, pesawat. Kalau ikannya ikan kuat bisa lewat bus 3-4 hari. Kalau dari Medan semua lewat jalur darat. Ya, kalau Medan biasanya dia sore kirim, besok siang gua udah bisa ambil. Nah, gitu. Kalau Megatank ya ikan-ikannya seperti itu. Jadi emang mayoritas dari kecil dan ya dari Jakarta semua. Berarti nggak instan lah ya? Nggak. Gio ya? Karena lebih seru nikmatin prosesnya bang. Kalau beli langsung gede, jebret gede bisa. Cuma kayaknya attachment ya. Iya. Kita suruhnya itu dari kecil deh, ngeliatin progresnya. Itu suruhnya di Karakter situ. ikannya kita bisa Ya. pelajari karena kan setiap karakter ikan kan beda-beda. Bang, dari sebanyak ini ikan di Megatank yang abang paling suka Sebenarnya sih semua suka ya. Cuma kalau yang feel-nya paling dapet nih maksudnya, atau mungkin pari karena kan aku ngeliat di Instagram abang itu kan stingray. ya, kalau keseluruhan emang gua tuh passionnya di ikan pari. Emang benar-benar yang gua gali benar itu ikan pari. Dan gua bukan salah satu, gua yang inisiatif waktu itu buat grup Freshwater Stingray Indonesia. Alhamdulillah untuk grup pari terbesar di Indonesia sekarang itu. Nah, jadi waktu itu membernya sempat sampai 3-4 ribu, cuma gara-gara Facebook banyak dilihat segala macam, kita ulang lagi. Alhamdulillah Oh, itu udah tuh hapus. hapus. Sekarang udah mendekati 2000, kita pelan-pelan lagi. Nah, jadi gua bilang waktu itu gua sama temen gua Marcel dan Ovan, gua bilang "Yuk, kita buat Over grup." perdana. Ya. Nah, jadi kita buat
Dan awalnya kita bertiga aja udah ngurusin semua, alhamdulillah. Walaupun masih kecil, cuma berkembang. Nah, kalau pari ini gue emang dari dulu tertarik. Pertama tertarik karena dia unik, dan kedua karena dia sensitif. Bisa dibilang salah satu ikan air tawar paling sensitif di hobi ini. Jadi tantangan bang buat gue bang. Kalau gue bisa melihara pari, gue bisa melihara yang lain. Jadi itu tantangan buat gue, dan itulah kira gue bisa melihara pari ya gue banyak karena itu gue banyak belajar banyak hal. Menarik nih. Makin malam makin menarik. Bang Gio, kalau untuk perawatannya sendiri untuk Megatank ini ribet nggak? Orang mungkin melihatnya ribet ya bang, cuma gue prinsipnya mungkin gue ada beberapa kali bilang gue orangnya males bang. Jadi gue cari yang simple. Gue ribet di awal, tapi semua maintenance ini buka tutup keran bang. Gue nggak ada pakai yang mewah atau apa, pakai alat apa mahal, nggak ada. Semua sistem buka tutup keran. Dan untuk sistemnya itu bisa dilihat di YouTube-nya Bang Gio. Ya, semua buka tutup keran, nggak ada yang mewah, nggak ada yang gimana-gimana. Jadi capek di awal. Ya. Karena tadi gue bilang perencanaan gue itu hampir 1 tahun. Karena gue buatnya itu pelan-pelan. Gue buatnya pelan-pelan, pikirin matang-matang. Karena kalau akuarium salah bisa perbaikin, ganti kaca. Ini kalau kolam beton, kalau ada salah bongkar semua bang. Miring dikit aja itu. Bongkar semua, nol. Jadi emang benar-benar gua waktu itu ngebuatnya santai, pikirin matang-matang gimana eksperimen. Gua buat akuarium kecil, gua bolong-bolongin, gua coba-coba. Oh, berarti dulu dari akuarium ya Bang? Ya, dari akuarium, konsepnya dari akuarium udah matang, skalanya yang gua besarin. Jadilah. Yes. Sekarang berarti udah settle lah Bang. Ini udah settle semua, dan alhamdulillah bisa dilihat ikannya sehat, nggak ada masalah. Maintenance-nya pun sangat minim. Water change-nya berapa hari sekali? Oke, kalau water change ini 5% setiap hari otomatis. Oh, Ini 5% otomatis, semua buka tutup keran. Kalau untuk water change kan gue pakai auto drip, itu otomatis. Air berlebihnya itu ke pohon bambu. Oh, itu makanya tadi aku agak lihat Ya, becek. oke. Oh, Nah, pohon bambu gue makanya ini sebentar-sebentar harus dipangkas karena saking suburnya. Air dari kolam ke situ semua gue alirin. Jadi kurang lebih estimasi 5% setiap harinya ganti. Nah, paling untuk water change yang besar sampai gua kuras 50% 3-4 bulan sekali. oh, Cukup. Dengan porsi makan yang nanti kita lihat, sekali makan 2-3 kilo. 2-3 kilo. Gue cuma perlu water change 3 bulan. Karena setiap harinya sudah 5%. Sebulan otomatis sebenarnya gua udah 150% secara nggak langsung. Untuk kotoran sendiri Bang, ikan segede ini kan otomatis banyak Bang. Kotorannya luar biasa banyak. Itu gimana? Eh, Ada filter yang nyedotnya? ya kan semua filtrasi ini semua kalau dilihat Karena kan kalau kulit sepintas nih, kalau di akuarium setahu aku pakai yang pompa, nyemprot itu juga ada pompanya kan. pakai power head segala Power, macam. yes. Nah kalau ini kan di dasar kan juga ada pasir. Ya, Otomatis kalau pakai pompa, aku masih belum terlalu kalau untuk filternya Bang, untuk Megatank. Nah kalau untuk, karena aku sendiri punya tank yang ukuran 2 meteran, itu ikannya juga masih tibas dan segala arwana, kotorannya udah numpuk banget Bang. Nah aku juga heran nih kok bisa bersih banget gitu loh. jadi mayoritas orang itu kan gimana bahasanya ya? Semua itu gue eksperimen bang. Sekali lagi gue bilang, gue biasanya ada satu miniatur, gue eksperimen skala besar ke sini. Jadi mayoritas kotoran nggak kesedot itu karena turnovernya tuh kurang. Turnover itu berapa kali air terputar. Jadi kalau ini sampai 3-4 karena ini akuarium gede. Ini 25 ton, filtrasi gua itu kurang lebih 80.000 liter per jam. Semuanya ini 80.000. Jadi emang
perputaran yang cepat. Karena perputaran cepat, otomatis cepat atau semakin cepat juga kotoran itu bergeser dan akhirnya kesedot. Itu di mana bang kalau untuk filternya? Itu di sebelah kiri sama sebelah kanan dia ada pipa. Oh, Ada 8 intake. oh. Lubang sedotnya ada 8. Pasirnya enggak? Kalau pasir, jadi ketinggian dari pasir sama lubang intake itu sekitar 15 cm. Sekilas kalau ikannya lagi rusuh di sana sekilas ada, cuma Enggak. sangat Minim. porsinya minim banget, nggak Oke. gimana. Soalnya ikannya lagi gerasak gerusuk di dekat Ya, sana, itu bohong gua kalau bilang pasirnya nggak kesedot. Ada, cuma sangat minim, sangat dikit. Nah, ini yang di atas tapi juga udah banyak ditiru dan diaplikasikan oleh teman-teman Megateng nih bang. Bukan Megateng aja sih bang, cuman akuarium gede, akuarium kecil juga udah pakai nyontok siri gadingnya Bang Gio nih. Jadi jadi terkenal loh di Jakarta bang. Oh ya? Iya lah. Masalah siri gading. Iya, itu mungkin boomingnya siri gading di untuk tank akuarium Bang Gio lah pencetusnya. Alhamdulillah kalau Iya. gitu. Karena kan itu pelajaran juga untuk kita semua kan bahwa itu bisa nyedot amoniak ya. Nitrat. Nitrat ya. Nitrat. Itu gimana bang awalnya terinspirasi untuk ngasih siri gading itu? Kalau jadi gini, awalnya itu sebenarnya dari istri. Istri itu dia hobi dulu hidroponik bang. Oke. Dia main hidroponik, jadi gue belajar juga dari dia. Terus dari nama hidroponik ada namanya aquaponik. Gue bingung. Ternyata singkat cerita hidroponik sama aquaponik itu sama persis. Yang membedakan itu sumber nutriennya. Kalau hidroponik dia pakai apalah buffer ini segala macam, gua nggak tahu. Kalau aquaponik menggunakan air dari kotoran ikan. Iya, iya. Nah, jadi dulu sebelum siri gading itu gua nanam bokcoy, nanam apa sih istri nanam bokcoy terus kangkung, seledri segala macam lah. Dia Padat lah. ada dulu emang ditanam ya fun. Yes. Nah akhirnya gue mikir ini dia menyedot nitrat, tapi karena setiap habis panen gue ganti yang kecil, berarti kan daya sedotnya kurang. Gue cari tanaman apa yang perawatannya minim dan cepat tumbuh. Setelah gue research siri gading, satu pot 5.000 isinya udah banyak. Iya. Gue beli aja sekian pot, tanam, udah merambat. Ini berapa bulan sekali ada aja teman, bro bagi siri gading, ambil ke rumah. Soalnya kalau nggak, gue potongin juga, gue buang. Oke. Nah, jadi kalau dibanding dia beli kan ke... Itu untuk ikan juga? Ya, mereka untuk ikan. Bang, siri gading ada lebih, ambil aja ke rumah. Perlu berapa? Abang kasih berapa? Terserah lu mau ambil berapa tuh, sebentar tunggu lagi kok. Jadi inspirasi juga. Jadi Siri teman-teman banyak yang datang, bang siri gading bagi bang, ambil aja. Tinggal bilang aja, nanti biasanya kalau gak diambil kan bolong dia. Iya, iya. Nah, gue pindahin yang panjang-panjang, pindahin lagi. Nah, jadi awal terinspirasinya karena istri main hidroponik, akhirnya gue tahu aquaponik, dan inilah yang gue terapin. Terus lah ya. Siri gading. Siri gading. Nah, setelah gue pakai, hasilnya emang kelihatan. Oh emang gitu kan? Kelihatan. Kalau enggak, selesai air bang. Dulu air gue ini kayak cendol bang, Hijau. hijau, nggak kelihatan. Kalau pas malam pun buteknya luar biasa. Jadi kan dulu ya nama juga progres belajar bang. Jadi Sekolahnya mahal. banyak lah, gue ada banyak eksperimen mana yang bisa mana yang enggak. Dari semuanya, dari yang paling mahal udah banyak yang gue coba, ujung-ujungnya yang sederhana itu yang efektif. Tinggal memaksimalkan fungsinya. Karena kan banyak bang pakai UV. Dulu bang, Iya, gua iya. UV 600 watt bang, nggak ngaruh. Udah ngaruh. Gua beli yang 75 watt. Gua beli berarti itu 6 biji. 75 watt 6 biji, nggak nendang. Karena gua outdoor, bener-bener outdoor, ke expose langsung segala Udah macam. ditutup apa belum? Belum. Oh. Waktu itu sempat gua tutup, gua pakai atasnya itu yang transparan sama aja. Ya.
Soalnya kan di Riau kan bisa dibilang hampir setahun sekali asap bang. Jadi gue pakai atap itu, gue jaga-jaga, gue udah mikirin kalau nggak pakai atap nanti pas asap hujan asam dari kimia dari asap itu ya udah mau nggak mau fix pakai atap. Nah waktu itu gue pakein yang transparan tetap aja nggak bisa. Kimiawi pakai obat itu apa? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Gue nggak ada main kimia, gue nggak ada main garam. Garam nggak ada? Nggak ada. Ini nggak pakai UV, nggak main garam. Standar semua. Biomedia gue kristal bio doang, kristal bio apa? Keramik ring. Nggak pakai kristal bio, keramik ring sama karang jahe. Full. Itu toh. Top. Nggak ada pakai kristal bio, nggak ada pakai merek-merek premium lainnya, nggak ada. Karang jahe gue beli beras sekian goni, apa namanya, keramik ring beli sekian goni. Dan chamber gue, orang kan chambernya mewah tuh. Gue 2 chamber. Keramik ring sama itu tadi. Untuk filtrasi cuma 2 chamber. Dan untuk biomedianya cuma keramik ring sama karang jahe. Selesai. Tapi bisa dilihat jernih loh. Nah, masalahnya orang gini bang, Kan orang lihat Megateng itu dengan segala keribetannya emang, setauku ya. Malah kalau aku lihat dari penjelasan Bang Gio ini malah nggak terlalu ribet malahan, karena ganti airnya 3 bulan sekali, 3-4 bulan sekali. gue ganti busa putih yang atas sebulan 2 bulan sekali, itu aja maintenance-nya. Oh iya. Dan gantinya cuma, kan gue paling udah gue siapin lah jauh-jauh hari. Oh hari Sabtu gue mau ganti, udah gue siapin. Ngegantinya paling lama Ngeganti apa dicuci? gue ganti. Oke. Karena kan busa putih gue pakai high tech itu kan udah kotor banget, itu buang. Nah, dulu sampai semua media gue udah cobain, tetap mechanical, sampai filter shock segala macam, sampai yang premium, yang sederhana bang. Malah tinggal kita gimana memaksimalkan fungsinya. Sampai lah dapat sekarang Bang ya. Ya, Lucu Bang. Ya, aku tadi juga masuk speechless sih lihat jernihnya outdoor. outdoor bang. Orang akuarium indoor aja mungkin udah butek. Iya. Ini Tangannya juga outdoor. outdoor. Gua nggak pakai heater, nggak pakai UV, nggak pakai barang mewah, nggak pakai pompa mewah. Media gua media biasa. Kayaknya enaknya ketemu langsung ya Bang. Jadi kita bisa sharing-sharing ilmu lah. Karena kan sejauh ini aku juga kalau Megateng itu ya pasti dengan segala filternya yang harus wah gitu kan. Mayoritas orang mikir itu ribet gini bang, karena ya buat kolam beton udah, akhirnya dia harus ngurasnya pakai selang, ngebayangin ini itu. Nah, tapi kalau dengan perencanaan yang matang, ribetnya di awal. Makanya kan banyak yang bilang, bang itu kayak kemarin gue buat di akuarium galeri gue, kok banyak pipa, begana begini. Ya, Sebenarnya kalau orang awam kalau ribet, tapi gua semua tinggal buka tutup keran. Ini bocoran aja. Itu sebenarnya gua buat itu miniatur Megateng. Jadi kalau kalian ikutin sistem yang gua buat, kalian mau buat kolam 100 ton, 50 ton, 20 ton, mau berapa besar pun, ditiru konsepnya, skalanya dibesarin, itu yang bisa kalian dapetin hasil maksimal tanpa harus belanja barang-barang mewah. berarti ada rencana bikin tank satu lagi Bang. Rencana ada, dan ini gue pakein momen gue sebenarnya ada bang, gue mau buat mungkin 2 kali lebih besar daripada ini. Oke. Di sini 2 kali, cuma ada beberapa hal yang gue punya konsep tapi gue belum yakin berhasil apa enggak. Oke. Nah, dengan momen gue buat aquarium room, itulah gue jadi apa namanya, bereksperimen. Oke. Kalau gue coba begini salah, ya ganti pipa setengah inci gampang bang.
Tapi kalau udah kita ngomong Oke, megatank, pipa udah 3 inci, Iya. 4 inci, Betul. ya kan? Skala besar, salah bongkarnya luar biasa Iya. besar. Ini kan akuarium. Ini sebenarnya Oh, ini berarti project lah ya. ini project karena gue ada beberapa konsep. Jadi gini bang, setelah gue jalanin ada hal-hal yang semestinya kalau gue giniin ini Lebih bagus. akan lebih bagus. Tapi gue udah mentok Yes. dalam segi konstruksi, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau nambahin bisa. Tapi kalau ganti pipa begadang begini nggak bisa. Nah, jadi kalau karena gue pengen buat, gue eksperimen di sini. Berarti ini bocoran ya? Ini bocoran. Ini bocoran. Oke. Ini bocoran karena ya itu. Ini ada kurang di sini, kurang di sana. Gue pengen coba begini, berhasil nggak ya? Berhasil. Aku Oke. jadi penasaran juga nih gimana nih megatank yang baru nih. Nah, tapi mungkin nggak waktu dekat sih bang. Oke. Karena Proses pematangan lah bang. oh matang banyak bang. Dan alhamdulillah kan sekarang banyak kawan-kawan yang buat megatank nih. Iya. Gue nunggu kawan-kawan buat dulu. Oh. Gantian dong. Gue yang cari inspirasi. Iya. Kita Soalnya gantian. Bang Gio ini itu jadi inspirasi lah buat teman-teman yang mau bikin megatank. Kalian bisa kunjungi YouTube-nya Bang Gio. Itu Gio Pandi Suhendi ya. Giovanni Suhendi. Nah, itu lengkap semua dari filter dan gimana proses dari awal Bang Gio bangun megatanknya ini ya Bang ya. Ya, kalau pas pembangunan karena gua nge-YouTube ini semua udah jadi gua banyak itu ngebahas dari footage yang video atau gambar-gambar yang masih ada. Iya. Cuma mungkin kurang greget bang, karena nggak bener-bener dari proses nolnya. Mungkin. Udah jadi, cuma ditunjukin begini, orang mungkin kurang Iya, iya. kurang grep gitu. Karena mungkin orang juga nikmatin nanti prosesnya Bang ya. Ya. Mungkin di tank kedua nanti nih. Insya Allah itu pokoknya moga-moga aja COVID ini cepat selesai. Iya. COVID cepat selesai dan gua bisa main-main cari referensi baru. Nah, Mungkin yang kedua ini kita wajib datang ke sini lagi nih. harus Kita review lah. lagi ya lah Bang. Sip, sip, sip. Ah, Bang, kalau untuk nasi makan tadi ini biasanya Bang Gio kasih makan apa? Kalau Di sekarang, pembuat segede-gede ini. kalau dulu pas masih kecil itu gua selalu kasih makan udang pasar. Kepalanya gua buang, kulit gua buang, jadi itunya aja gua potong-potong. Tapi makin besar dan makin banyak ikan gua udah mulai dengan udang berasa bang. Yes. Udang 1 kilo, gua nggak tahu ya, beda tempat beda itu. Cuma kalau di Pekanbaru tergantung udangnya rata-rata dari 55.000 sampai 80.000 per kilo. Tergantung udangnya dan gedenya di mana. Tapi kalau ikan lele sekilo 18.000 bang, seperempat harga. Nah jadi akhirnya yaudah gue pakai ikan lele untuk ikan-ikan yang besar. Di fillet. Ikan lele itu gue minta, gue ada langganan, jadi gue tinggal minta bang potong patilnya bagi 3 langsung sama dia bagi 3, nyampe dia langsung anterin ke rumah gue. Jadi karena udah langganan by phone aja dia anterin. Di sini gue tinggal masukin ke dalam ziplock, habis itu gue taruh dalam freezer. Pas mau kasih makan kita defrost, udah cair, tinggal kasih makan. Itu. Sehari berapa kali? Nah, kalau sekarang, oke, kalau dulu gue kasih makan sehari 4 kilo setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Cuma akhirnya singkat cerita itu nggak bagus. Gue kurangin sekarang. Kemarin gue coba hari ini makan, besok puasa, besok makan, besok puasa. Cuma ikan gue jadi pada agresif bang. Oh. Nah, beberapa ekor luka-luka gue perhatiin. Karena jadi pertama dia udah makin dewasa dan lapar. Laparnya itu ya. Nah, jadi sekarang seminggu 5 kali. Jadi 2 hari puasa itu biasanya gue puasain Senin Selasa. Itu Senin Selasa. Jadi biar Jumat Sabtu Minggu kan biasanya lagi pada santai, kita bisa kasih makan. Kadang-kadang teman berkunjung juga ini. Tapi kalau Senin Selasa kan jarang ada yang berkunjung juga kan malam. Bang, nanti boleh lah aku sekalian ngasih makan Ya ya, nanti Bang? kita kasih makan. Oke, siap. Ya, gitu. Bang, kalau untuk megatank ini ada nggak penyakit Bang yang mengakibatkan ikan itu mati di tempat Bang Gio ini? Oke, jadi sebenarnya ikan di megatank ini korban udah 10 belum ya? Sekitar 10 lah.
korbannya itu sebelumnya mati dibantai. Karena gue masukin ikan baru, size-nya mungkin Lebih kecil. ya lebih kecil atau gimana, pokoknya matinya dibantai. Nah, yang terakhir ini itu karena penyakit. Karena waktu itu gue mulai iseng bang, gue kasih makan tikus putih bang, gue kasih kodok segala macam. Iya, yang sempat nonton. Wah, itu sebenarnya salah di gue. Padahal kan sebelumnya ikan ini selalu makanannya bersih, tanda kutip bersih. Jadi ada plus minusnya. Minusnya biasalah kayak kita bang biasa makan di tempat bersih, tiba-tiba disuruh makan Diare ya? pinggir jalan, pinggir kali, besok diare bang. Iya. Tapi kalau biasa udah makan di pinggir jalan, Iya. lebih kebal perut bang. Iya. Nah, jadi gua rasa itu sebenarnya. Oh, berarti mati karena ya mungkin pakannya kotor Makan juga ya? kotor dan selama ini bersih, begitu dapat kotor nggak kuat dia. Pengaruh ya? Itu salah satu faktor. Nah, sisanya kalau penyakit belum pernah kecuali kemarin itu. Obesitas dan mungkin faktor itu. ya, faktor itu. Itu cukup ya bisa dibilang sangat terawat dengan baik lah bang ya. Dengan Alhamdulillah. sistem otomatis yang 5% setiap hari. 5% tiap hari. Jadi ganti terus karena banyak gue lihat orang-orang itu karena mungkin mau jualan ya, Iya. nggak usah ganti air tapi beli ini sekian juta. Nah sebenarnya gini, kita melihara ikan kalau di alam kita nggak bisa dibandingin alam juga ya. Di alam itu kan sekian ribu, sekian juta liter Iyalah, terganti air setiap baru detik bisa. bang, ya kan? Dan semua kan udah diatur sama alam. Di akuarium kan air kita segitu-segitu aja bang. Nah jadi kan kita sebisa mungkin mereplika Di alam. apa yang di alam. Nah, gitu. Nah jadi karena gua dengan ganti air 5%, walaupun dampaknya nggak terlalu banyak, tapi udah sangat ngebantu bang. Iya. 5% tiap hari kebuang. Bisa dilihat dari pertumbuhan ikannya sih bang. Aku ngeliat dari pacu albino bisa segendut itu, keker, Gemuk semua. gemuk semua. Ah, super albino. Ya semua kayak beginilah. Jadi yang abang lihat mungkin ini semua ada 8 filtrasi yang gua integrasikan jadi satu bang. Abang nggak ngeliat cuma 1, 2, 3, 8 ini. Jadi kalau keseluruhannya 8 sistem filtrasi. Itu yang gua pernah post di video gua dan alhamdulillah viral sih, lumayan viral lah. Trending ya. Nggak trending juga sih. Sejauh ini udah hampir 1,8 juta sih ya. Terbanyak. Banyak bang. Banyak. Yang gua lihat dari Bang Gio ini sih dia nggak pelit ilmu sih. Soalnya gini bang, Karena kan banyak orang bikin megatank, orang bikin tank gitu. Cuman sampai sedetail filtrasi apa semua dibahas kan kayaknya cuma Bang Gio sih yang dan mengerti itu loh. kalau gua nggak tahu, cuma kalau gua pribadi, gua ngerasa ini gua simpen buat apa? Pertama gua nggak jualan, ini bukan bisnis gua. Nah itu dia. Kecuali gua bisnis, gua desain kolam segala macam, nggak Ya. mungkin gua ini, Ya. karena itu modal gua. Cuma yang gua pengen, semoga dengan gua kasih informasi, bukan yang entah ilmu entah informasi, orang lain bisa hidup dengan informasi yang gua kasih bang. Pahala buat gua. Soalnya gini, rezeki gua kalau orang dapat sesuatu dari gua, ya mungkin rezeki gua dari yang lain bang. Mungkin usaha gua lebih lancar, yang kemarin banyak masalah lebih sedikit masalah, atau ya seperti gitu bang. Kadang-kadang kan kita nolong orang belum tentu dibalas dari Langsung aku nolong Bang Jody nih, belum tentu bang yang balas nolong aku. enggak bisa dari entah siapa tiba-tiba. Jadi harapan aku, karena aku kan entrepreneur bang, mindset aku buka lapangan kerja. Jadi dengan aku share ini, semoga orang ada yang bisa kerja. Jadi apa yang aku beri. Yes, kan orang banyak nggak mau ribet bang,
Ya. Ada orang yang ngikutin aku misalnya paham dia bisa aja ke orang lain gua buatin, itu kan ada nilai lebih buat dia. Misalnya dia buat akuarium biasa 1 juta, tapi dengan menerapkan apa yang gua terapin dia bisa jual 1,5 juta Ya. karena ada nilai lebih. Nah, itu kan apa namanya, pahala buat gua. Nah, secara langsung nggak langsung ya. gua ngebuka lapangan kerja nih. Orang tinggal gua mau buat, lu mau buat begini gua buatin, karena banyak orang dia mau terima jadi. Betul. Gua nggak mau ribet, udah Iya. bayar berapa. Nah contoh gini bang, nggak mau ribet itu bisa diterapin di banyak hal, seperti kayak gua misalnya buat rumah atau buat kantor, gua nggak ahli di interior design, gua nggak mau ribet, udah berapa RAB-nya gua bayar, deal. Tapi kan dia yang mikirin beli materialnya di mana, pasangnya gimana, nyari tukangnya gimana, mana yang paling murah, teknisnya gimana. Nah, sama juga dengan hobi akuarium. Orang punya duit, nggak mau ribet, tapi gue mau praktis. Ya lu charge lebih, itu kan ada nilai tambah dong. Rata-rata seperti itu sih. Ya lu charge lebih. Jadi kenapa gue umbar begini ya? Semoga ada orang yang bisa dapat lebih dengan apa yang gue kasih tahu, pahala buat gue, dalam arti kata ya Sesimpel itu sebenarnya bang. itu. Gue buat apa? Gue simpen semua buat apa? Bang awalin YouTube kapan? Jadi kalau YouTube gua itu udah dari 2012, tapi itu dari zaman kuliah ya, cuma buat upload video ya, buat grup project segala macam. Kan karena kalau YouTube kan kita pakai email doang kan, kita bisa, lu bisa dari tahun berapa cuma nggak pernah lu upload. Nah, terus gua ada beberapa kali entah 3-4 video gua nggak upload ikan gua, paling video 30 detik, 20 detik, iseng-iseng aja. Kalau untuk yang spesialis ini nih, Bang Gio udah mulai untuk Megatank Semenjak corona bro, semenjak corona baru gua ngebuat video, karena gua rasa gini, Oh baru dong berarti ya? gua baru nge-YouTube akhir bulan 3, bulan 4 awal, akhir bulan 3 kurang lebih. Bulan 3 sekarang udah Agustus. Dan awal video gua itu gua nge-repost apa yang ada di Instagram. Jadi kan gua ada Instagram gua ada beberapa video, gua ambil video di Instagram, gua repost doang, bukan video baru. Oke. Nah, jadi karena ada di Instagram, gue bingung apa yang gue taruh ya di YouTube. Yaudah dari Instagram gue comot, Nah, kan video gue juga kan gue comot, masukin ke YouTube. Awalnya begitu doang. bulan 3, akhir bulan 3. Akhir bulan 3, Sekarang udah Agustus. 4 bulan kurang lebih. Subscriber udah banyak. Alhamdulillah per hari ini mendekati 43.000 43.000. dalam 4 bulan. Dari awal bener-bener kita nge-YouTube ya. Gitu. Kalau dari tahun 2012 nggak dihitung lah ya. Iya, iya. Nah, jadi makanya kan orang YouTube pakai ini, ya gue pakai Giovanni Suhendia ya, karena gue nggak mikir, gue nggak kepikiran bro, gue cuma pengen gue upload dan siapa tahu bermanfaat. Dan karena waktu itu kan di akhir tahun 2019 grup Facebook banyak kena ban. Betul. Iya. Jadi dulu tuh gue sering nge-share di grup Facebook. Nah, semenjak grup Facebook banyak di ban, gue mau nyari video-video lama gue nggak ada, dan gue banyak habis video gue hapus. Jadi gue nggak ada kenangan, nggak ada memori. Betul. Jadi lebih kayak gue share berapa tahun lagi ke depan, gue ada punya nih historinya. Jadi kurang lebih sejalan lah sama aku bang. Awal terbentuknya VJ Koya itu ya corona itu. Nah pikiran simpelku pada saat itu, kenapa aku bikin YouTube, karena YouTube ini kapanpun mau dilihat bisa. Karena aku mikirnya untuk anak cucuku nanti kalau pengen lihat aku mudanya gitu ya, kasarnya gitu, kalau ini loh waktu muda, nah kan jadi ada kenangan tersendiri lah gitu. Nah, terus kan jadi kan tadi awal itu bang cuma share ikan, habis itu ini tergantung orang yang ngelihatnya ya. Jadi gua ngelihat di Indonesia ini bang, banyak pemikiran orang tuh salah tentang merawat ikan.
taunya amonia boom itu aja. Yes. Apa itu juga mereka dijelasin nggak bisa. Nah akhirnya awalnya itu ya udah deh gue iseng buat video, gue jelasin apa itu. Jadi itulah awal video gue edukasi, dan ternyata video-video seperti itu Banyak dicari. malah ditonton. Terus gue mikir, oh yaudah gue lanjut aja apa yang gue tahu, ya kita share rame-rame. Karena gini bang, semakin gue nge-share, semakin banyak ilmu yang gue dapat. Oh, Semakin banyak gue nge-share, semakin nambah ilmu gue sebenarnya. Gue nggak berkurang. Karena kalau sebelum kita nge-share pasti kita akan baca referensi dulu. Nggak, karena sebelum gue share, gue ngerasa katak dalam tempurung. Oh gue udah tahu semuanya. Begitu gue share, ada yang nanya, bang kalau kayak begini gimana? Yang pemikiran yang selama ini gue nggak pernah mikirin. Dan akhirnya, oh iya ya. Akhirnya gue nyari tahu lagi. Oh, oke. Belajar lagi. Belajar lagi bang. Bang kalau Iya, begini iya. gimana bang? Gue nggak pernah kepikiran. Oh iya ya. Tambah lagi ilmu. Gue nggak berkurang bang, malah mungkin ilmu gue 4 bulan terakhir ini jauh dibanding 4 tahun terakhir gue. Karena banyak hal banget yang kawan-kawan, bang kalau begini gimana begini, gue nggak kepikiran. Akhirnya gue cari tahu lagi. Makanya 4 bulan terakhir ini ilmu gue nambahnya jauh dibanding 4 tahun terakhir. Karena 4 tahun terakhir gue ngerasa gue udah tahu, ya udah. Iya. Gue taunya udah, gue ngerasa dalam hati gue tahu semua, lu ngomong salah. Tapi begitu gue jelasin ada salah, bang kalau begini bukannya begini, atau bang kalau gini gimana, jadi gue nyari tahu lagi. Dan ilmu ngedit, ilmu apa nambah lagi bang. Apa atau latar belakang udah? Kalau Ngedit video. ngedit sih gue ngedit sendiri bang, gue ngambil video sendiri, ngedit sendiri, semua di handphone. Thumbnail buat di video, gue cuma minta tolong anggota gue ngevideoin pas gue nge-review Farm Arwana. Karena gue baru itu yang kedua kali gue ke Farm Arwana, dan gue nggak mungkin kayak begini-begini. Yes. Gue rasa kurang pas, ya udah jadi gue bawa anggota satu, dia pun nggak bisa ngevideoin bang, gue ajarin oke, pokoknya kepala gue jangan sampai kepotong ke atas, udah aman, lo nggak usah main zoom in zoom out, nanti gue edit sendiri. Ya pak, udah deh cuma begini aja. Nah, karena gue mikir gue begini susah ya, Iya, iya. udahlah bawa satu. Ya udah. Itu kayaknya video itu baru pertama kali abang yang keluar dari Itu karena waktu itu kondisi di Riau COVID udah mulai agak membaik, makanya gue berani. Dan itu waktu itu juga bini ngomel-ngomel, udah di warning ya. udah di warning dan ngomel-ngomel, cuma akhirnya ya mau lah, oke lah. Jadi juga ya, sih itu. itu pertama kali. Abis itu nggak lama dari situ gue main ada ke tempat teman gue yang review kolam koi dia. Abis itu corona udah mulai naik lagi, gue nggak berani keluar lagi. Ya kan, corona Kemarin juga mulai. kemarin aku ajakin keluar. Jangan dulu. Nanti dulu lah. Corona masih ini. Iya, iya. Jadi ya itu. Pokoknya itulah perjalanan. Dulu namanya bukan Megatank, namanya apa Bang Gil? Monster Tank. Monster Tank. Monster Tank. Cuma Semua orang pada bilang Megatank, ya udahlah kita Megatank juga biar Oke, lebih merakyat lah. Iya, iya. Salut sih Bang. Di Pekanbaru. Kalau di Jawa aku udah mungkin udah biasa, daerah Pulau Jawa. Ini di Pekanbaru, Sumatera, di Riau. Untuk akses dapatin ikan yang bisa dibilang unik ini cukup susah. Aku ngerti sendiri karena di Jawa pun aku di Jakarta nyari ikan unik susah. Dari kan unik susah. Nyari ikan unik susah. Terus perjalanan dari Jawa sampai ke Pekanbaru ada resiko tersendiri. Salut sih sama Bang Gil. Bisa sampai settle seperti ini dari 2017 udah Bang. Gua kalau Megatank 2017, tapi gua hobi ikan sebenarnya dari kecil bang. Gua dari TK, gua ingat banget beli ikan cupang, beli ikan mas segala macam. Nah pas SD, gua dibeliin sama orang tua gua akuarium yang kaca yang bulat kayak pas itu, yang ball itu. Mas Sama Hoki. yang beli mas Hoki. Tapi tiap minggu mati bang. Iya.
Karena gue nggak ngerti apa-apa. Jadi biasanya setiap hari Sabtu sama bokap, kalau gue jadi anak baik nggak bandel ya kan, kalau dulu kan anak kecil kalau Iya. kalau kamu nggak bandel, Iming-imingnya itu ya. ya dibeliin ikan. Jadi kalau gue seminggu nggak bandel, hari Sabtu pergi beli ikan. Tapi umurnya Berarti kelihatannya bandel ya, Bang. tapi umurnya seminggu gitu bang ya kan. Ya lu cuma pakai air atur gitu Iya. bro. Kan nggak ngerti apa-apa jadi ya begitu. Nah jadi emang hobi ikan dari kecil. Dari kecil. Sampai gue SMP gue akhirnya gue nabung, gue beli gue nabung ada uang buat beli ikan. Orang tua gue beliin akuariumnya cuma semeter kali berapa gue lupa. Nah itu gue melihara sampai 3 SMP. Pas SMA mati karena nggak kurus, karena udah mulai main kan, udah kenal teman segala macam, jadi ini nggak kurus lagi. Sampai akhirnya anak gua minta beli ikan, itu awalnya ke situ lagi. 2016 anak gua beliin ikan, yaudah ayo beliin. Jadi beli akuarium kecil, beli ikan Oscar. Sampai detik ini tuh ikan Oscar masih ada. Oh, Itu gua beli di tahun 2016 pertengahan. Awal gua mulai predator lagi karena ikan Oscar itu. dari permintaan si anak ini ya. Yes. Karena Oke. gua kan udah nggak keinget main ikan lagi. Dia minta, yaudah beliin Oscar dah. Pasang 50.000, udah. Di akuarium yang kecil berapa? 80.000. Oh yaudah beli. Habis itu jadi Dapat masa lagi kecilnya ya. dapet lagi. Nah, akhirnya gue mikir, dari dulu gue melihara ikan mati, ini kenapa sekarang biar nggak mati? Hmm. Disitulah akhirnya gue belajar filtrasi. Itu eksperimen ya. Nah, jadi ikan Oscar itu walaupun dari segi harga nggak seberapa, itu yang paling berharga. Bukan Story dari ceritanya ya. sih. Kalau nggak itu nggak gue beli 2 ekor, ini Nggak semua ada. nggak ada nih. Gue nggak ketemu lu hari ini nih. Gue nggak ketemu lu, gue nggak buat YouTube, gue nggak kenal kawan-kawan yang lain. Gara-gara ikan 50.000 sepasang. Oh, ini udah cukup banyak teman-teman ya. Bisa dengar langsung Bang Gio gimana perjalanan ikannya sampai saat ini dikenal satu Indonesia. Alhamdulillah nggak juga satu. Di, khususnya ya penghobi ikan lah, udah cukup terkenal lah di sana. Ya aku dengar kan dari teman-teman kalau cerita Bang Gio Pandis yang itu kan baru udah dikenal juga Bang ini ya. Nggak, makanya nggak afdol kalau kita nggak kesini kan. Ya, Wajib di sini kalau main ikan baru, dan beliau ini ya sangat welcome sekali. Ya aku lihat selama ini kan masih di YouTube itu kan beliau ngasih ilmu, ngasih edukasi di YouTube, dan ternyata ketemu langsung di sini jauh lebih humble. Aku rasa ya kan Bang Gio ini juga dari Jawa juga kan. gue gede lahir semua di Jakarta. Rumah gue di Bintaro. Bintaro. Jadi gue di Pekanbaru baru dari tahun 2014 bang. Sebelumnya gue di Jakarta. Jadi gue di Jakarta sampai SMA, kuliah gue di luar. Iya, iya. Habis itu gue balik, gue kerja. Nah di sinilah. Inspirasi sekali lah bisa ketemu dengan beliau di sini. Terima kasih lah Bang Gio. Siap, makasih bang. Ini kita sambil ngopi-ngopi habis ini. Kopinya belum datang juga nih dari tadi. Oke, Udah nggak kering. Terima kasih ilmunya, terima kasih boleh mampir ke sini. ngeliat Sama-sama bang, megateknya. anytime bang, anytime. Sip, makasih Bang Gio. Siap. Oke, makasih bang. Oke. Kita lanjut makan-makan nih. Oke guys, Lanjut makan-makan, ngopi-ngopi ya bang ya. sama nanti kita bakal ngasih makan ikan Oke, di sekalian. megateknya Bang Gio. Siap. Oke, Oke. kita lanjut aja. Kasih makan ikan dulu ya, baru kita Oke. makan ya. Siap Bang Gio. Ikan dulu baru perut. Iya. Siap, kita kasih makan ikan ya. Oke, siap.